saya Ya, tambahin sedikit Gus Wakid. ya silakan Prof. Imam. Menarik sekali. Terima kasih Gus Wakid, Pak Naufal. Saya memahami ketika kita bicara mental, Al-Quran itu sebetulnya kan asyifa. Bagaimana tentang LGBT tadi kan? Saya teringat di surat Al-A'raf ayat 43 itu kan. Bahwa yang di dalam hati kita ini kan ada penyakit fi qulubihi maradun. Penyakit ini tidak berkurang tapi bertambah. Lalu bagaimana mengurangi penyakit itu? Itu tadi di surat Al-A'raf ayat 43 itu wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Di mana di tajri min tahtihimul anhar. Nah, lalu ditambah lagi dengan di surat Shad ayat 40, 46, 47 itu. Itu saya lihat Al-A'raf 43, Shad 45, 46, 47 itu mengurangi, menyembuhkan penyakit yang ada di dalam dada ini. Nah, hanya memang penyakit ini tidak bisa disembuhkan oleh orang lain, tetapi harus oleh dirinya sendiri sebetulnya. Hanya problemnya itu bagaimana kita membuat penyadaran. Saya punya beberapa orang yang saya lihat orang ini dulu penjahat sekali. Kalau dikatakan penjahat itu sudah top, nah, menurut saya itu sudah top. Kemungkaran apa saja sudah dialami, tidak bisa diceritakan karena topnya itu. Tapi dengan diajak seperti itu kok berubah. Saya punya kasus ada di Bima, lalu ada lagi itu di Batam, nah, di Batam, ada di Medan. Di Medan itu ada orang yang kalau ditanya berapa orang yang sudah dibunuh, dia lupa. Kenapa lupa? Karena begitu banyaknya itu. Itu kalau sudah penyakit kan penyakit nemen banget itu. Tapi ternyata bisa itu berubah itu. Hanya memang harus ada orang yang mendekati lalu kemudian mengatakan ini kamu ini tidak normal, lalu kemudian bisa sebetulnya dibikin normal, lalu ditunjukkan beberapa cara gitu kan yang perlu dilakukan. Dan alhamdulillah berhasil. Saya kalau kasus ini kalau 10 saja orang yang saya katakan jahat itu yang lalu menjadi soleh dan solehah itu ada orang yang kalau pekerjaannya sehari-hari judi. Dan kalau judi bukan judi di Indonesia, judinya di Las Vegas, di Atlantic City, di Baden-Baden itu kan. Jadi kelas dunia. Itu dengan cara itu juga bisa berubah. Karena itu saya meyakini bahwa Al-Quran itu adalah as-sifah, itu adalah obat penyakit itu kan. Itu. Lalu kemudian saya yang kedua ingin komentari Pak Bindoro Tolkah. Ya betul banget itu. Ialah surat Ali Imran 191 itu sampai ulul albab itu saya buatkan stempel kampus itu tak tulisi ulul albab dan itu sudah saya laksanakan dan memang betul itu hasilnya luar biasa. Hanya memang tidak bisa hanya setengah-setengah cara mengerjakannya. Saya gabungkan antara tradisi pesantren dengan tradisi universitas. Sehingga waktu itu kampus yang saya pimpin itu ya pesantren, ya universitas, ya pesantren. Semua mahasiswa saya wajibkan untuk bertempat tinggal di kampus. Sehingga mulai daripada bagaimana berzikir, bagaimana berpikir, ya tafakaruna fi khalqis samawati wal ard, Robbana ma khalaqta hadza batila, bahwa ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Saya makna itu teknologi gitu kan. Jadi berzikir, berpikir, dan teknologi. Berzikir, berpikir, dan beramal soleh. Itu harus jadi satu. Itulah ulul albab. Dan ternyata itu hasilnya luar biasa. Ketika selesai jadi win, kebetulan di Malang ini waktu itu yang pertama. Sebetulnya yang kedua, tapi yang pertama itu namanya bukan UIN, namanya Universitas Islam Indonesia Sudan waktu itu kan. Saya bergabungkan begitu. Sejak saya asramakan itu luar biasa hasilnya. Setiap saya jadi heran mahasiswa yang
Yang nilainya paling bagus setiap semester itu adalah mahasiswa yang hafal Al-Quran 30 juz, Gus Wahid. Saya masih ingat, yang pertama mahasiswa fisika, nilainya paling bagus seluruh universitas. Dia hafal Quran 30 juz. Yang kedua itu matematika. Nilainya paling bagus, hafal Al-Quran 30 juz. Lalu yang ketiga itu anak matematika lagi. Yang keempat itu anak ekonomi. Anak ekonomi bisa belajar, bisa hafal Quran, nilainya paling bagus, skripsinya pakai bahasa Arab. Lalu seperti berikutnya itu mahasiswa teknik, hafal Al-Quran juga. Jadi sebetulnya bisa itu dilakukan, hanya kita sebagai rektor memang harus total. Otak harus diperas betul bagaimana agar cita-cita ulul albab itu bisa terlaksana. Itu kan. Dan dari situ memang banyak hal yang harus dikerjakan, misalnya bahasa Arab. Tadi Pak Gatot, bahasa Arab itu penting. Maka saya ngambil keputusan belajar bahasa Arab itu saya laksanakan setiap hari. Mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, setiap hari itu 5 jam. Dan saya waktu itu minta izin pada Pak Menteri Agama tidak menggunakan kurikulum Departemen Agama. Sebab kalau menggunakan kurikulum pemerintah, maka hasilnya ya biasa-biasa seperti itu. Karena itu kalau kita ingin menghasilkan yang luar biasa, yang ulul albab itu, maka juga harus menggunakan kebijakan-kebijakan yang luar biasa. Dari situ mahasiswa lalu menjadi banyak sekali. Bahkan ketika saya selesai mimpin kampus tahun 2013 itu, saya punya mahasiswa dari 32 negara. Saya punya mahasiswa dari Rusia saja, itu ada 29 ketika itu. Dan ketika saya datang ke Rusia, saya ditemui muftinya itu kaget. Anak-anak yang belajar ke Indonesia itu kok hasilnya bagus. Tidak saja pinter, tapi akhlaknya juga berubah. Nah ini kan luar biasa, Indonesia diakui oleh negara dari Rusia itu. Mereka belajar di Indonesia. Tapi juga begitu, saya kenalkan tradisi pesantren. Kalau setiap hari Jumat Sabtu, waktu itu saya belikan bis, anak-anak asing itu saya ajak keliling Gus Fakid dari satu pesantren ke pesantren berikutnya. Sehingga orang asing itu lalu juga menjadi tahu bagaimana pendidikan di pesantren yang mengedepankan akhlak itu. Karena itu menurut hemat saya Indonesia itu bisa kok diajak menjadi bagus, tapi jangan dituntun-tuntun seperti orang buta itu. Mulai dari kurikulumnya dibuat, lalu cara mengajarnya dibuat, evaluasinya dibuat, bukunya tunjukkan. Saya yang namanya rektor itu kan harus profesor, tapi kok profesor itu harus dituntun-tuntun itu. Dari berbagai halnya, ya kalau yang dituntun itu kan orang buta. Masa lalu profesor diperlakukan seperti orang buta? Nah, karena itu memang harus ada kebebasan menurut hemat saya. Kampus-kampus ini dipilihnya rektor itu harus profesor, itu artinya diberi kebebasan untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas. Kalau Pak Bindoro Tolka tadi, ulul albab, nah itu yang saya lakukan seperti itu. Betapa senangnya kalau kita punya mahasiswa S1 misalnya, dia adalah bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Inggris, nilainya paling bagus, tapi dia hafal Quran, itulah ulul albab dan bisa dicapai, gitu kan? Akhirnya apa namanya memasramakan, memahatkan, mempesantrenkan kampus rupanya juga menjadi dianggap bagus dan tapi sayangnya tidak di apa namanya dilakukan secara penuh. Kalau menurut saya waktu itu penuh. Jadi saya menerima mahasiswa itu semua saya masukkan ke pesantren. Saya membuat pesantren yang bisa nampung 3.500 mahasiswa waktu itu. Mahasiswa baru saya 3.500 semua saya asramakan. Setiap hari saya suruh belajar bahasa Arab dari jam 2 siang sampai jam 8 malam. Baru ketika mereka sudah bisa berbahasa asing, kita ajak untuk kajian-kajian Islam, kemudian juga kajian-kajian sains dan teknologi ini. Ini dulu yang saya lakukan, karena itu Pak Bindoro Tolka, saya senang sekali dengan konsep itu yang saya sudah mencoba untuk melaksanakan dan hasilnya memang
menurut Mas saya bagus, hanya memang rektornya tidak boleh hanya sekedar ngikuti standar pemerintah. Harus lebih dari itu. Harus punya strategi-strategi yang memang bisa menghasilkan kualitas. Saya kira itu Gus Fakih. Pak Naufal, saya yakin itu bisa Pak Al-Quran memberikan petunjuk itu, tapi itu perlu didiskusikan gimana sebetulnya surat Al-A'raf ayat 43, surat apa namanya Shad ayat 46, 47, dan juga surat-surat yang lain itu ini hanya memang kita harus ada keberanian sebetulnya Gus Fakih. Saya tadi kan mencoba untuk lakukan keberanian itu, tapi saya sebetulnya juga tidak sesederhana karena lampu mati tadi sehingga terganggu. Terima kasih Gus Fakih, terima kasih. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.